Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Bursa transfer akan resmi ditutup pada tanggal 5 Oktober mendatang dan tim-tim Eropa makin gencar mencari pemain demi melengkapi skuadnya. Dan berikut adalah berita bola terbaru hari ini yang telah dirangkum oleh tim Tahu Bola. Resmi AC Milan sampai kesepakatan untuk datangkan Diogo Dalot. Jelang penutupan bursa transfer musim panas 2020, AC Milan mencapai kesepakatan dengan Manchester United untuk transfer Diogo Dalot. Menurut laporan yang disampaikan Sky Sport, Milan akan meminjam Dalot selama 1 musim. Dalam kesepakatan tersebut, AC Milan tidak memiliki opsi penebusan terhadap Dalot saat masa peminjaman bek kebangsaan Portugal itu sudah berakhir. Sebab AC Milan dan Manchester United tak menemui kata sepakat perihal harga tebusannya. Manchester United menuntut harga 30 juta euro atau sekitar 522 miliar rupiah sebagai opsi tebus untuk Diogo Dalot. Akan tetapi pihak AC Milan menilai angka yang dipatok oleh Manchester United tersebut terlalu tinggi. Mengingat penutupan bursa transfer musim panas 2020 semakin dekat, maka pada akhirnya disepakatilah peminjaman tanpa opsi apapun untuk mempercepat negosiasi. Lagi pula di saat yang sama AS Roma juga berminat terhadap Dalot. AC Milan sendiri memang membutuhkan tenaga baru di sektor fullback. Pasalnya fullback kanan mereka yakni Andrea Conte mengalami cedera dan David Calabria terkadang tidak konsisten menampilkan performa terbaiknya. Sementara itu di posisi fullback kiri, Milan hanya akan memiliki Theo Hernandez yang dapat diandalkan. Kesempatan bermain untuk Diogo Dalot terus menurun sejak dibeli dari Porto pada musim panas lalu. Ia cukup sering diganggu oleh cedera. Pada musim 2018-2019, ia masih bisa bermain sebanyak 25 kali di seluruh ajang dan menyumbangkan 3 assist bagi Manchester United. Namun di musim lalu, Dalot makin diabaikan oleh manajer Ole Gunnar Solskjaer yang lebih mengutamakan Aaron Wan-Bissaka. Akibatnya, ia cuma bermain sebanyak 11 kali di semua kompetisi. Resmi Diego Perotti segera pindah ke Fenerbahce. Setelah 4,5 musim berkostum Giallorossi, akhirnya Diego Perotti tinggal beberapa lagi akan meninggalkan AS Roma. Sky Sport telah melaporkan bahwa penyerang Argentina itu akan pindah ke klub Turki yakni Fenerbahce. Klub yang berbasis di Istanbul tersebut dilaporkan akan membayar gaji penuh mantan pemain Genoa tersebut. Giallorossi berusaha mati-matian untuk melepas Perotti yang bergabung dengan klub pada Januari 2016 silam. AS Roma melepasnya karena terkendala gaji yang cukup besar. Perotti bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tim ibu kota tersebut setelah membuat total 132 penampilan untuk Giallorossi dengan total 32 gol dan 26 assist atas nama dirinya. Resmi, Brighton and Hove Albion datangkan striker baru. Brighton and Hove Albion merampungkan penandatanganan striker Andy Shaqiri dari klub Swiss yakni Lausanne Sport. Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan biaya yang tidak diungkapkan dan telah menyetujui kontrak selama 4 tahun bersama The Seagulls. Shaqiri mencetak 22 gol dalam 37 penampilan di semua kompetisi pada musim lalu saat Lausanne dipromosikan sebagai juara ke papan atas sepak bola Swiss. Dia juga mencetak 6 gol dalam 7 penampilan untuk timnas Swiss U21. Andy Shaqiri adalah pemain ke-8 yang berhasil datangkan oleh Brighton pada musim panas kali ini. Resmi, West Bromwich Albion datangkan gelandang baru. Bursa transfer musim panas masih menggeliat di akhir pekan ini jelang penutupan pada tanggal 5 Oktober mendatang. Klub Liga Primer West Bromwich Albion telah mengumumkan kembalinya Filip Krovinovic dengan status pinjaman selama 1 musim. Krovinovic dipinjam dari tim Portugal yakni Benfica. Krovinovic bergabung dengan kontrak selama 1 musim setelah tampil mengesankan bersama Benfica pada tahun 2019-2020. Gelandang Kroasia tersebut bermain sebanyak 43 kali di semua kompetisi pada musim lalu dan mencetakkan 3 gol untuk membantu West Bromwich mendapatkan promosi kembali ke Liga Premier Inggris. Juan Foyth akan dipinjamkan ke Villarreal.
Juan Foyth akan mendapatkan waktu bermain, tetapi tidak untuk Tottenham Hotspur pada musim ini. Villarreal telah menyetujui pinjaman 1 tahun dengan opsi pembelian sebesar 15 juta euro di akhir musim. Villarreal juga akan membayar 100% dari gaji Foyth, meskipun itu tak terlalu menjadi perhatian karena dia hanya membayar sebesar 21.000 pound sterling atau sekitar 360 juta rupiah per pekannya. Foyth tidak masuk dalam rencana Jose Mourinho dan Spurs perlu memberi sedikit ruang pada daftar pemain asing mereka. Foyth menginginkan waktu bermain dan Villarreal sangat membutuhkan seorang bek. Juan Foyth benar-benar terpinggirkan, di mana dia hanya bermain dalam 7 pertandingan saja di semua ajang kompetisi bersama Tottenham Hotspur pada musim lalu. Atletico Madrid resmi pinjamkan Rodrigo Riquelme ke Bournemouth. Atletico Madrid resmi meminjamkan winger muda mereka yakni Rodrigo Riquelme ke klub divisi Championship Inggris yakni AFC Bournemouth. Riquelme dipinjamkan selama 1 musim guna mendapatkan menit bermain lebih banyak dengan skuad utama mereka. Sebelumnya santer dikabarkan bahwa Riquelme akan bergabung dengan Reading. Namun kabar terkini mengungkapkan bahwa Bournemouth lah yang akhirnya mengamankan servis pemain Atletico Madrid itu selama 1 musim. Winger kanan berusia 20 tahun itu telah menekan perpanjangan kontrak selama 3 tahun sebelum dipinjamkan ke klub lain. Riquelme menjadi bintang di Atletico Madrid B dan kini ia memiliki klausul rilis senilai 60 juta euro atau sekitar 960 miliar rupiah dalam kontrak barunya yang akan menghalangi minat dari klub rival untuk merekrutnya secara permanen. Leeds United resmi layangkan tawaran untuk Daniel James. Leeds United dilaporkan telah mengajukan tawaran 25 juta pound sterling kepada Manchester United untuk bisa membeli penyerang sayap mereka yakni Daniel James. Pemain internasional Wales ini hampir saja bergabung dengan Los Blancos dari Swansea City pada tahun 2019 lalu. Namun ia tetap bertahan di Liberty Stadium sebelum pindah ke United pada musim 2019-2020. James telah menjadi pemain reguler untuk tim Ole Gunnar Solskjaer sejak kedatangannya dari Swansea City. Ia membuat 48 penampilan di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan 4 gol dan 7 assist dalam penampilannya. Kini pemain berusia 22 tahun itu semakin santer diberitakan akan berlabuh ke Elland Road dengan status sebagai pemain pinjaman. Napoli resmi layangkan tawaran untuk datangkan Timo Bakayoko dari Chelsea. Gelandang Chelsea Timo Bakayoko muncul sebagai target transfer konkret untuk Napoli. Menurut Tuttosport, Chelsea terbuka untuk mendepak pemain berusia 26 tahun itu dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli permanen di akhir musim. Gennaro Gattuso ingin mendatangkan gelandang tengah baru untuk beralih ke formasi 4-2-3-1 dan Bakayoko sangat paham dengan baik dengan formasi tersebut sewaktu bermain di AC Milan. Rossoneri juga dikaitkan dengan kepindahan gelandang Prancis itu, tapi kesepakatan dengan Rossoneri belum ada kejelasan. Napoli memang membutuhkan tenaga baru di lini tengah setelah kehilangan Alan yang hijrah ke Everton untuk bereuni dengan Carlo Ancelotti. Jika negosiasi berjalan dengan lancar, Bakayoko dapat segera bergabung dengan Napoli sebelum bursa transfer musim panas kali ini ditutup. Bayern Munchen mulai nego dengan Chelsea untuk transfer Callum Hudson-Odoi. Juara Bundesliga Bayern Munchen diberitakan mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Callum Hudson-Odoi. The Bavarians telah menghubungi Chelsea untuk transfer sang pemain. Hudson-Odoi adalah salah satu produk akademi dari Chelsea yang mulai mencuri perhatian publik saat diorbitkan oleh Maurizio Sarri 2 tahun yang lalu. Namun Hudson-Odoi diberitakan tidak bahagia di Chelsea. Ia ingin pergi dari Stamford Bridge setelah jam bermainnya cukup terbatas di era Frank Lampard. Bayern Munchen telah menawari Hudson-Odoi untuk pindah ke Allianz Arena dengan status sebagai pinjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Disia-siakan Jurgen Klopp, bintang Liverpool disarankan hijrah ke Jerman. Salah satu winger Liverpool yakni Xherdan Shaqiri diminta oleh mantan pelatihnya di timnas yakni Ottmar Hitzfeld kembali ke Jerman untuk mendapatkan menit bermain yang cukup dan menikmati sepak bola kembali. Masa depan Shaqiri mendadak menjadi pertanyaan setelah Liverpool mendatangkan Diogo Jota. Bahkan tanda tanya tersebut kian menjadi-jadi saat pria berusia 28 tahun ini dikesampingkan Jurgen Klopp di laga Carabao Cup pada saat melawan Arsenal. Sejak datang ke Anfield pada tahun 2018 lalu, ia hanya tampil sebanyak 30 laga di semua kompetisi dan ikut serta menyumbangkan 7 gol bagi si merah. Fiorentina bidik Jose Callejon.
Fiorentina dilaporkan telah menargetkan mantan pemain sayap Napoli yakni Jose Callejon jika Federico Chiesa jadi pindah ke Juventus pada minggu ini. Pemain sayap Spanyol tersebut dilepas oleh Napoli dan belum menemukan klub baru, tetapi Fiorentina bisa menawarkan kesempatan untuk bertahan di Serie A. Musim lalu, pemain berusia 33 tahun tersebut bermain di 45 pertandingan dengan berhasil menyumbangkan 4 gol dan 7 assist untuk tim berjuluk Il Partenope. Bintang Liverpool Sadio Mane positif terpapar virus corona. Sadio Mane bakal melewatkan kunjungan Liverpool ke markas Aston Villa setelah menjadi pemain The Reds terkini yang dinyatakan positif COVID-19. Penyerang asal Senegal itu kini menjalani isolasi mandiri setelah menjalani tes yang terbukti positif. Menurut kabar dari klub, Mane menunjukkan gejala ringan dari infeksi virus tersebut, namun secara keseluruhan masih merasa dalam keadaan sehat. Manchester United akan bertemu dengan Everton di lanjutan Piala Liga. Arsenal menjadi tim terakhir yang lolos ke perempat final Piala Liga Inggris, menyusul Newcastle United, Everton, Brentford, Stoke City, Manchester United, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. Di perempat final, Arsenal akan berhadapan dengan Manchester City. Seluruh pertandingan babak 8 besar dijadwalkan akan digelar pada pertengahan Desember 2020 mendatang. Pihak penyelenggara sampai saat ini belum memastikan tanggal pelaksanaan 4 laga perempat final tersebut dan baru menetapkan jadwal tentatif yakni pada tanggal 21 Desember 2020. Dan berikut ini adalah hasil drawing perempat final Piala Liga Inggris musim 2020-2021. Hasil drawing Piala Liga mempertemukan Stoke City dengan Tottenham Hotspur, sementara Brentford akan bertemu dengan Newcastle United, Arsenal akan bertemu dengan Manchester City, dan terakhir Everton akan bertemu dengan Manchester United. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.